Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamal Farisi dengan akhiran NIM 2063. Di sini saya akan memaparkan hasil materi mengenai perhitungan margin dan harga jual dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dengan dosen mengampu Bapak Marmono Singgi. Baik, yang pertama mengenai definisi margin dan harga jual. Baik, secara umum margin ini adalah perbedaan atau selisih yang dihitung dari hasil penjualan produk dan biaya produksi. Jadi margin ini adalah istilah dalam sektor keuangan dan wirausaha yang mengacu pada selisih antara biaya produksi dan harga jual produk guna menghitung keuntungan. Jadi penggunaan margin ini diperlukan untuk mengukur keuntungan dalam bisnis, keuangan maupun investasi. Dengan mengetahui persentase margin keuntungan pada suatu periode, maka manajemen keuangan untuk keperluan usaha di periode selanjutnya dapat dikelola dengan baik. Jadi untuk memahami apa itu margin dalam bisnis dan keuangan lebih baik, eh, kita akan masuki materi lebih dalam. Jadi dalam bisnis margin itu diartikan sebagai perbedaan atau selisih yang dihitung dan dari hasil penjualan produk dan biaya produksi. Jadi, hitungan margin ini dalam bisnis dapat menginformasikan pelaku usaha tentang kemampuan menekan biaya produksi dengan penghasilan tinggi yang dapat memaksimalkan keuntungan. Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam perhitungan margin dalam bisnis, yaitu yang pertama ada pendapatan, kemudian ada harga pokok, kemudian ada laba kotor. Nah, dalam bisnis ini margin didapatkan dengan menghitung presentasi total pendapatan usaha yang diwakili oleh laba kotor. Kemudian ada harga jual. Harga jual sendiri ini adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk membeli produk atau layanan dan termasuk nilai penawaran ditambah nilai yang menutupi biaya penjualan penawaran. Selanjutnya ada fungsi margin. Yang pertama ada mengatur manajemen pengeluaran. Maksudnya ini sebab jadi margin ini berfungsi sebagai pengendali biaya pengeluaran untuk kebutuhan produksi agar tidak berdampak pada kerugian perusahaan. Adapun manajemen pengeluaran ini dapat dilakukan dengan mengontrol biaya langsung dan tidak langsung dengan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada memahami performa penjualan produk. Jadi adanya margin ini dapat membantu pelaku usaha memahami performa penjualan dari produk yang diperjualbelikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Margin ini, margin keuntungan ini dapat menunjukkan produk dengan tingkat keuntungan penjualan tinggi dan rendah. Pemahaman tentang margin keuntungan tersebut dapat memunculkan inovasi untuk memperbaiki kualitas produk yang kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan penetapan harga. Salah satu kegunaan margin keuntungan ini yaitu memudahkan penetapan harga jual produk agar dapat membantu usaha mendapatkan keuntungan secara optimal. Apabila harga jual yang ditentukan sesuai, maka produk pun dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar. Kemudian yang keempat ada mengetahui kesehatan perusahaan. Jadi margin ini salah satu indikator kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan. Dengan hitungan margin yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki bagian-bagian yang belum bekerja dengan baik ataupun dengan optimal. Jadi selain itu margin dapat menunjukkan pertumbuhan usaha dari suatu periode ke periode lainnya. Jika persentase margin keuntungan naik, itu artinya perusahaan tumbuh secara positif, demikian juga sebaliknya. Kemudian ada jenis-jenis margin. Jadi dalam keuangan ini terdapat tiga jenis margin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada laba bersih, ada operasional dan laba kotor. Jadi margin operasional ini perhitungan tingkat keuntungan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan margin operasional. Adapun biaya operasional yang termasuk di dalam hitungan adalah gaji, kemudian sewa tempat, kemudian hingga biaya pemasaran. Kemudian yang kedua ada margin laba kotor. Jadi margin laba kotor ini adalah jenis margin yang cara menghitungnya dengan menemukan selisih antara hasil penjualan bersih dan penjualan serta harga pokok penjualan atau HPP. Jadi hitungan margin laba kotor dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menjalankan proses produksi. Kemudian yang ketiga ada margin laba bersih.
Margin yang menunjukkan tingkat keuntungan keseluruhan perusahaan dengan mempertimbangkan seluruh pengeluaran, termasuk biaya operasional, pajak, dan bunga. Jenis margin ini dapat memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bersih dari produksi pada periode tertentu. Kemudian ada rumus margin dan cara menghitung margin keuntungan. Yang pertama ada rumus margin operasional. Jadi margin operasional ini dapat ditemukan dengan rumus penjualan dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya administrasi atau penjualan, kemudian dikali dengan 100%. Jadi misalnya perusahaan OD mampu menjual produk dengan total sebesar 40 juta rupiah dalam sebulan dengan HPP-nya 20 juta dan biaya administrasi sebesar 15 juta. Maka persentase margin operasionalnya penjualannya itu 40 juta, kemudian dikurangi dengan biaya administrasi 20 juta, kemudian dikurangi lagi 15 juta, kemudian dikali 100%, ditemukan 12,5%. Kemudian ada rumus margin laba kotor. Jadi rumus margin laba kotor ini, penjualan dikurangi dengan biaya lain dibagi dengan penjualan dikali 100%. Contoh perusahaan Sapi mendapatkan total penjualan 200 juta dengan HPP senilai 20 juta rupiah dan biaya operasional sebesar 50 juta. Pajak yang dikenakan dan perlu dibayar adalah 4 juta rupiah, adapun biaya lain yang perlu dikeluarkan untuk kebutuhan promosi adalah 5 juta rupiah. Jadi berapa margin laba bersihnya? Untuk margin laba bersihnya itu penjualan dikurangi dengan biaya lain dibagi dengan penjualan dikali 100%. 200 juta dikurangi 20 juta dikurangi 50 juta dikurangi 4 juta kemudian dikurangi 5 juta dibagi dengan 200 juta dikali 100%. Jadi besar margin laba bersihnya itu 60,5%. Ini untuk rumus margin laba kotor. Yang tadi itu laba bersih. Jadi rumus margin laba kotor penjualan dikurangi HPP kemudian dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Contohnya perusahaan Airi ingin menjual produknya dalam suatu periode dengan total sebesar 75 juta rupiah dan HPP yang dikeluarkan senilai 20 juta rupiah. Maka margin laba kotornya adalah 75 juta dikurangi 20 juta kemudian dibagi dengan 75 juta dikali 100%. Margin laba kotor ditemukan 73,3%. Kemudian ada faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual. Yang pertama ada biaya produksi. Jadi eh, biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, pengeluaran pemasaran, serta biaya distribusi. Ini menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari biaya produksi menjadi penting untuk memastikan adanya margin keuntungan yang memadai. Kemudian yang kedua ada tujuan keuntungan. Jadi perusahaan harus menetapkan tujuan keuntungan yang diinginkan. Tujuan keuntungan ini dapat berbeda-beda tergantung pada strategi bisnis, skala operasi, dan target pertumbuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada permintaan pasar. Jadi analisis pasar dan pemahaman akan tingkat permintaan produk dapat membantu menentukan harga yang sesuai. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan, sementara harga terlalu rendah mungkin tidak mencerminkan nilai produk. Kemudian yang keempat ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diadopsi perusahaan dapat mempengaruhi cara produk diposisikan di pasar dan eh, oleh karena itu mempengaruhi harga. Jadi misalnya apakah produk tersebut diposisikan sebagai produk mewah atau produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian analisis persaingan. Memahami harga pesaing juga penting. Harga kompetitor dapat menjadi acuan, namun penetapan harga harus mempertimbangkan perbedaan produk, nilai tambah yang ditawarkan, dan segmen pasar yang ditinjau. Kemudian ada nilai produk di mata konsumen. Harga harus sebanding dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jika konsumen melihat produk memiliki nilai tambah atau kualitas yang lebih baik, mereka mungkin lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Kemudian ada tahapan dalam menghitung harga jual. Yang pertama yaitu temukan biaya per item. Jadi kita harus menghitung dulu beberapa biaya untuk menjual produk
atau menyediakan layanan seperti per unit, produk massal atau grosir. Jadi misalnya itu diasumsikan bisnis kecil menjual kaos kaos buatan tangan yang dibeli dari seniman lokal. Jika bisnis membeli 100 kaos untuk dijual di tokonya dan membayar total 1.500.000 untuk 100 kaos. Jadi biaya per item itu sebesar 15.000. Kemudian yang kedua tentukan margin laba kotor yang diinginkan. Kita harus mencari tahu berapa margin keuntungan yang Anda inginkan. Ini mewakili persentase dari total harga biaya yang kalian jual atau layanan yang kalian berikan dan merupakan keuntungan yang kalian harapkan untuk diperoleh. Jadi karena margin keuntungan yang kalian inginkan adalah persentase dari biaya, kalikan biaya kalian dengan persentase. Kemudian yang ketiga ada masukkan semua nilainya ke dalam rumus. Jadi masukkan nilai biaya dan margin keuntungan yang kalian inginkan itu ke dalam rumus untuk menemukan harga jual. Dengan nilai sebelumnya itu menghitung harga penjualan. Rumusnya itu biaya produksi kemudian dibagi dengan biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang kalian inginkan. Jadi misalnya tadi harga kaos per item 15.000. Kemudian ditambah margin keuntungannya 5.250.000. Ditemukan 20.250 rupiah. Kemudian menafsirkan dan menerapkan hasilnya. Jadi ketika kalian menemukan harga jualan kalian menggunakan rumus, kalian dapat menggunakan nilai yang kalian inginkan untuk mengevaluasi harga penjualan ideal kalian secara lebih mendalam. Kemudian ada contoh kasus dalam menghitung harga jual. Jadi menghitung harga jual untuk produk pakaian. Dalam contoh ini, retailer menengah membeli item pakaian musiman untuk dijual kembali, termasuk pakaian renang wanita. Perusahaan ini ingin menentukan harga penjualan terbaik untuk gaya one piece terbarunya. Asumsikan setiap baju renang memiliki harga pokok 25.000 per item dan perusahaan memiliki margin keuntungan yang diinginkan sebesar 50%. Perusahaan menghitung harga penjualan sebagai berikut. Jadi rumusnya harga jual yaitu biaya ditambah margin keuntungan 25.000 ditambah 5 kali 25.000. Kemudian menemukan 25.000 ditambah 12.500. Jadi perusahaan retail harus menetapkan harga jual pakaian renang one piece wanita pada 37.500 rupiah untuk menghasilkan pendapatan yang diinginkan dan menutupi biaya per item yang dikeluarkan untuk pemasok produknya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.